kesempatan untuk bertemu kembali dalam pembelajaran geografi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Nanti ketua kelas dipimpin berdoa. Jangan lupa, silakan Mas Rio dipimpin berdoa. Ya, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat kanan kiri kalian, coba dilihat apakah ada sampahnya. Kalau ada sampahnya, silakan kalian buang ke tempat sampah. Hari ini ada yang tidak masuk. Subasa. Kira-kira kenapa Subasa kok nggak masuk Pri? Izin ada acara keluarga. Izin ada acara keluarga. Nah, sebelum kalian memulai pembelajaran, kemarin kan kalian sudah belajar mengenai apa? Mobilitas penduduk. Nah, mobilitas penduduk. Kira-kira ada yang masih ingat apa itu mobilitas penduduk? Mobilitas penduduk adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, bagus sekali ya. Berarti masih ada yang ingat bahwa mobilitas itu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, selain itu, selain pengertian mobilitas penduduk, kemarin itu ada faktor pendorong yang mendorong dan juga ada faktor penarik yang menarik. Nah, yang mendorong, kira-kira ada yang masih ingat nggak kira-kira faktor pendorong? Kenapa sih orang melakukan mobilitas? Pekerjaan, banyak orang yang pindah ke tempat lain untuk mencari pekerjaan atau meningkatkan karir mereka. Terus kemudian kan kemarin ada juga faktor yang menarik. Apa sih yang menarik dari kota atau daerah lain sehingga kita kok melakukan mobilitas? Nah, ada yang tahu lagi? Ya, bagus. Haidar, coba. Peluang pekerjaan, banyak orang yang menarik untuk pindah ke tempat lain karena adanya peluang pekerjaan yang baik di sana. Ya, pekerjaan. Hampir rata-rata orang pindah, baik itu mendorong, faktor mendorong maupun menarik itu dari pekerjaan. Materi yang akan dibahas selanjutnya itu mengenai kualitas penduduk. Bagaimana sih penduduk yang berkualitas? Ya, kalian kalau misalkan suruh milih barang yang udah rusak atau yang awet? Yang awet, ya kan? Nah, jadi nanti manusia pun itu punya standar atau kualitas dan juga ada indeks pembangunan manusia atau IPM, indeks pembangunan manusia. Sama seperti kalian ada yang bersekolah, orang tua kalau dapat uang pasti bahagia, tersenyum lebar. Nah, kemudian yang atas itu gambar sebuah keluarga atau potret kebahagiaan, bisa menikmati sampai anak cucu. Nah, tujuannya untuk apa sih kalian belajar mengenai kualitas penduduk? Yang pertama, tujuannya kalian memahami pengertian kualitas penduduk. Jadi penduduk yang berkualitas itu ada artinya. Semuanya kan punya arti. Kalian hidup di dunia juga punya arti, ya kan Rio? Punya. Nah, jadi yang kedua, menganalisis indikator kualitas penduduk. Kemudian nanti menganalisis indeks pembangunan manusia. Selain punya tujuan, itu kita belajar ini pun pasti punya manfaat. Ada manfaatnya. Yang pertama, membantu kalian memahami kualitas penduduk dan tingkat pembangunan.
dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, kinerja ekonomi. Di sini kalian mengetahui kualitas penduduk, indeks pembangunan manusia. Nah, itu bisa merencanakan masa depan. Nah, kira-kira nanti penduduk yang berkualitas seperti apa, permasalahannya seperti apa, nanti kalian akan menganalisis dari sebuah masalah. Nanti gue tampilkan video. Nah, kalian itu nanti menganalisis apa yang gue tampilkan. Kemudian nanti gue juga mengasih kalian LKPD. Nah, LKPD itu untuk membantu kalian untuk lebih memahami apa itu kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. Nah, nanti hasil analisis kalian itu kalian presentasikan. Nah, untuk itu sebelum kalian berdiskusi, gue bentuk kelompok dulu. Satu kelompok itu ada 4 sampai 5 orang. Silakan karena sudah berkelompok, bagi yang kelompok pertama itu Fitri, kemudian Reni, Alifa sama Elsa. Untuk kelompok 2 berarti Septi, Isa, Afifah sama Okta. Terus kelompok yang ketiga ada Rio, Apri, Irfan, Haidar sama Gunawan. Lanjut, ini ada beberapa video yang mengatakan bahwa ini dulu ambil dari berita ya. Sumber daya manusia Indonesia masih kalah saing dengan Thailand dan Vietnam. Menteri PPN Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro menyebutkan Human Capital Index atau HCI Indonesia berada di level 0,53%. Coba bayangkan dari 100 kita itu hanya diperkirakan 0,53%. Separuhnya sendiri kualitas kita dibanding Vietnam dan itu menurut data yang ada di dunia itu dengan negara tetangga kita yang ada di Asia. Nah, ini menurut permasalahan, menurut anak-anak muda kita pada saat masuk dalam pekerjaan, kalau kita rekrut langsung dari sekolah atau mungkin baru 1 tahun di sekolah, semuanya sama komplainnya. Boleh ya saya tebak ya? Nggak bisa komunikasi yang baik. bisa komunikasi yang baik. Skill-skill kolaborasinya kurang baik. Dia nggak tahu cara kerja sama, cara kerja kolaborasi. Kurang baik dari sisi disiplin diri. Dan tepat waktu, apa yang dia bilang dia follow up, apa yang dia janji dia kerjakan. Ketiga, nggak bisa berbuat keputusan secara mandiri. Semuanya harus serba disuruh. Nggak bisa mengambil keputusan dan melakukannya solve problem secara independen. Dan ketiga, tidak bisa berpikir kritis dalam arti mengakses dirinya. Kalau melakukan sesuatu, apa pro-nya, apa kontra-nya. Ini semua sama. Benar-benar dari pekerja rumah tangga sampai software engineering sampai VP dari suatu perusahaan, semua isu-isu yang kita ada adalah soft skill itu. Tadi apa yang dikemukakan oleh Menteri kita Nadiem Makarim itu dari segi pendidikan kualitas manusia, ya kan? Tadi soft skill, ya kan? Jadi keahlian yang kita miliki itu masih kurang. Kemudian disiplin. Selanjutnya ini adalah LKPD. Jadi di sini LKPD itu akan membantu kalian memahami untuk memahami materi mengenai kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. Ya, Bu Dwi minta tolong dikasihkan ke kelompok yang lain ya, LKPD. Ya, silakan nanti. Nah, di Chromebook itu kan Bu Dwi sudah nge-share ada modul, ada buku, dan juga ada media PowerPoint yang akan membantu kalian untuk memahami atau menjawab persoalan-persoalan yang ada di LKPD kalian. Nah, silakan. Di LKPD itu kan ada
silahkan dibaca. Yang pertama, kalian disuruh membaca secara jamak. Silahkan diperhatikan. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau kalian masih bingung apa yang dilakukan, silahkan boleh ditanyakan ke ibu. Kenapa Koma Sumber Daya Manusia itu penting ya untuk ditingkatkan? Ya, silahkan boleh berdiskusi. Ya, waktunya itu sekitar 20 menit. Nanti selebihnya untuk presentasi. Apa permasalahan yang terjadi dan faktor-faktor penyebab permasalahan berdasarkan aktivitas tersebut? Permasalahannya adalah kualitas sumber daya alam yang rendah, dan faktor penyebabnya adalah perbedaan letak geografis, pertumbuhan penduduk, kemampuan produksi, dan perkembangan teknologi bencana alam. Bagaimana rumusan masalah yang dapat disusun berdasarkan artikel tersebut? Dengan kondisi kesehatan di Indonesia menghadapi beban 3 kali lipat masalah penyakit. Adanya penyakit infeksi seperti COVID-19, penyakit menular belum teratasi dengan baik, dan penyakit tidak menular cenderung naik setiap tahunnya. Nomor 3, bagaimana alternatif pemecahan masalah berdasarkan artikel tersebut? Menganggarkan alokasi 20% untuk pendidikan, meningkatkan kualitas guru, manajemen sekolah, dan proses belajar mengajar peserta didik. Diskusikan dengan temanmu pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meningkatkan kompetensi dan keahlian, melakukan pelatihan dan sumber daya. Apakah ada yang mau memberi tanggapan? Proses belajar mengajar yang kurang layak, fasilitas tidak memadai, dan tingkat kesehatan juga masih kurang baik. Nomor 2, bagaimana mengatasi kesehatan di Indonesia yang masih kurang? Tanggapan untuk mengatasi kesehatan di Indonesia adalah meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana yang berkualitas bagi setiap orang, termasuk pemenuhan gizi. 3, untuk memecahkan masalah tersebut, memperkuat kompetensi melalui pelatihan vokasi dan program magang, serta pelaksanaan sertifikasi profesi di seluruh institusi di wilayah Indonesia. 4, memperbaiki diri sendiri untuk lebih disiplin, rajin, dan tekun dalam pendidikan. 5, mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi agar dapat berada di setingkat dengan negara-negara maju. Terima kasih tanggapannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu buat teman kalian. Tiga indikator untuk menentukan apakah manusia itu berkualitas atau tidak. Terus indikator tersebut itu dijadikan mengenai indeks pembangunan manusia. Nah, indeks pembangunan tersebut yang pertama kemarin apa? Hidup bahagia, ya kan? Kemudian selain itu, selain
partisipasi sekolah. Nah, untuk itu Bu Dwi, untuk mengetahui pemahaman kalian, silakan kalian mengerjakan soal. Waktunya 5 menit. Silahkan dikumpulkan. Jangan lupa dikasih nama nanti ke komputer. Karena waktunya sudah habis, jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu cukup dulu. Jangan lupa tadi untuk menjadi kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, nanti untuk membahas materi yang selanjutnya mengenai bonus demografi dan permasalahannya nanti. Jadi kualitas sumber daya manusia itu nanti akan ada hubungannya dengan bonus demografi. Nanti silakan kalian pelajari